Alhamdulillah alladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, jamaah ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di Masjid Al-Haq di Jalan Adipati Agung, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Umumnya jamaah YouTubiah dan Facebookiah dimanapun berada dan ikut menyimak secara live streaming, baik di rumah, di kendaraan, di mana saja. Alhamdulillah malam ini malam Ahad, malam yang ke-4 ya, di bulan Rajab. Bulan 4, malam ke-4, malam ke-5 kayak orang cek lah. Ya, malam ke-4 malam ke-15 Rajab, 15 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026 Masehi. Dengan izin Allah, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita sebulan yang lalu ya, saya tidak ngaji karena terhalang akses jalannya oleh banjir. Dan alhamdulillah sekarang bisa kembali berbagi ilmu dengan jamaah Al-Haq, khususnya umumnya jamaah YouTubiah dan Facebookiah. Dan sebagaimana biasa, setiap malam Ahad pertama kita akan membereskan masalah sholat yang sudah kita lakukan dan sedang atau akan kita lakukan. Sebab sholat ini merupakan penyambung antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib tanpa udur, tanpa alasan, itu dosanya lebih besar daripada mabok, zina, mencuri. Apalagi kalau mengatakan sholat itu tidak wajib. Maka orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia sudah kufur. Dia sudah kufur, artinya dia sudah menutup, sudah menolak, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka berbahagialah kalau hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat.
baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kenapa sholat tiap hari? Karena ujiannya juga tiap hari. Karena ujiannya tiap hari. Di mana ujiannya? Di masjid ada ujian, cobaan. Di luar masjid banyak cobaan dan ujian. 2025 sudah berlalu. Setahun yang lalu sholat kita yang dilakukan tidak akan bisa diulangi. Jangankan setahun yang lalu, sholat maghrib tadi apabila dilakukan tidak dalam keadaan khusyuk, itu tidak bisa diulangi kecuali menunggu besok. Kalau tadi ibu bapak kita sholat maghrib berjamaah, sholatnya tidak khusyuk, tidak benar, tidak bisa diulangi. Tidak ada sholat maghrib 2 kali, kecuali nanti nunggu besok kalau diberi umur. Sekarang kita sedang duduk menunggu waktu sholat isya. Duduknya saja dihitung seperti sedang sholat. Duduk kita sekarang dihitung seperti sedang sholat. Sholat apa yang akan kita lakukan? Sholat isya. Makanya coba siap-siap dan perbaiki. Ya, baik. Haji Yek ada? Keluar. Ya. Ibu-ibu, oh ya ada yang absen lagi ngador ke Jogja. Itu yang hafal. Sampai mana kita bahas risalah sholat di sini? Lupa. Haji Alam ya, Haji Alam. Jalan hilang. Iya. Apa-apa ya. Kalau lupa dan tidak usah sujud sahwi. Budiman lupa. Baik, Budiman hafal. Berarti sekarang halaman 43 bagian 6 Sahih. Terima kasih. Jadi sudah masuk pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Kenapa manusia diatur waktunya? Sebab hanya manusia yang terikat oleh waktu. Kalau hewan tidak perlu waktu. Manusia yang butuh waktu. Gini Bu. Sebelum kita melanjutkan, saya ingatkan lagi waktu sholat. Hanya manusia yang diajarkan memperhatikan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah itu sehari semalam 24 jam sama. Cuma bedanya isinya. Isi yang melakukan pada waktu itu. Yang jadi presiden, yang jadi rakyat, yang jadi pejabat, jadi kiai, jadi santri, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang pintar dan orang bodoh, waktunya sama, 24 jam sehari semalam. Sebulan 30, 31, 29 ada 28 ya. Sama, dibulatkan saja 365 hari, kan begitu. Nah,
Waktu yang kita miliki tidak lepas daripada 3. Waktu kemarin, waktu sekarang yang dikatakan kemarin besok, kemarin, hari ini, dan hari esok. Itu kalau ngomong, si waktu itu kalau ngomong pakai bahasa Arab begini ngomongnya. Kata waktu, ana khalqun jadid. Aku ini adalah makhluk yang senantiasa baru. Aku ini adalah Sabtu yang senantiasa baru. Kalau besok kita dikasih waktu hari Ahad pun senantiasa baru. Lusa hari Senin pun adalah hari yang baru. Cuma di kita suka di kolektifkan akhir tahun, awal tahun. Padahal setiap menit, setiap jam, setiap hari itu adalah baru. Cuma di kita yang rame tahun baru. Alhamdulillah tahun baru sekarang tidak terlalu banyak maksiat. Karena oleh Allah disadarkan, diingatkan dengan musibah besar yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Bagi orang soleh, musibah yang menimpa orang Sumatera itu jadi penggugur dosa. Bagi orang yang mati tertimpa bencana besar itu, matinya mati syahid. Mati syahid artinya mati sedang dalam keadaan taat. Dan orang yang mati terkena bencana alam itu sedang dipercepat menuju ampunan dan ridho Allah. Sementara bagi pelaku maksiat, kezaliman yang menyebabkan musibah besar itu adalah siksaan. Kalau matinya mati konyol. Kalau belum mati, peringatan. Ya, tahun baru kemarin saya tidur nyenyak. Alhamdulillah tidur di awal. Tidak bakar jagung, tidak begadang, tidur. Karena besoknya juga mau kerja. Saya tidak ada libur ya Bu ya. Tidak ada libur. Orang lain sih katanya mendengar petasan kembang api, saya tidak. Jadi sekali lagi, waktu yang kita hadapi itu senantiasa baru. Wala amalika syahid, dan aku, kata waktu nih, akan menjadi saksi terhadap amalmu. Aku akan jadi saksi terhadap amalmu. Amal baik, amal buruk, taat, maksiat, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Yang kita lakukan itu disaksikan oleh waktu. Berlalu hari kemarin, berlalu bulan kemarin, berlalu tahun kemarin. Angkanya bertambah. Saya nanti September tanggal 21 genap usia saya, angkanya 50 tahun. Orang Sunda menyebutnya tengah tuwu. Tengah tuwu. Ada yang sekarang masuk usia 60, ada yang 70,
Ada yang 40, ada yang 30, pokoknya puluhan aja. Ada yang baru belasan, ada yang baru satuan. Nah, semua yang kita lakukan di masa yang lalu itu akan disaksikan oleh waktu. Semua waktu yang dilakukan pada hari ini itu juga akan disaksikan oleh waktu. Fatazawwad minni bi'amalin sholih, kata waktu, berbekalah kamu untuk menyertaiku dengan amal soleh. Sekali lagi, isilah waktu hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup pada waktu ini, isilah dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang didasari oleh iman, yang disiram dengan ilmu, bukan amal ikut-ikutan, baru disebut amal soleh. Dasarnya iman, modalnya ilmu. Jangan dulu beramal kalau tidak punya ilmu. Jangan dulu sholat kalau belum tahu ilmu tentang sholat. Jangan dagang sebelum belajar tentang dagang. Jangan bekerja sebelum tahu ilmunya. Jangan menikah sebelum tahu ilmunya. Kalau ingin disebut amal solih. Apa amal solih? Amal yang solih itu amal yang beres. Amal solih itu adalah amal yang cocok antara ilmunya, antara imannya, ilmunya, dan amalnya. Cocok. Jadi kata nasihat waktu memberi nasihat kepada kita, isilah waktu hari yang sedang kamu jalani dengan amal soleh. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, sebab aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Kata waktu, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Hari kemarin tidak bisa kembali. Masa muda tidak akan kembali. Ibu sekarang yang sudah tua atau sudah muda? Sudah tua, sudah muda? Ya. Masa muda, masa remaja, masa anak, suka dan duka, tangis dan bahagia, sedih dan gembira, gagal dan berhasil, tidak akan kembali. Tidak perlu kita mengutuk-ngutuk, mencaci maki hari kemarin. Tidak perlu kita mengutuk masa lalu. Dan jangan memuja-muja masa yang akan datang dengan lamunan, dengan hayalan. Tetapi yang penting adalah walakas sa'ah allati anta fiha. Pepatah Arab mengatakan ma madofata, yang berlalu sudahlah. Sebagai history. Sebagai apa? History, sejarah. Emas, perak, perunggu, besi, suka, duka, gembira, sedih, sudahlah, itu masa lalu. Mantan, sudahlah, itu masa. Ibu punya mantan? Sudahlah, masa lalu. Ibu kemarin kecewa? Itu masa lalu. Ibu kemarin sedih? Itu masa lalu. Ibu kemarin rugi? Itu masa lalu. Tidak akan kembali. Orang yang sudah meninggal akan kembali ke kita? Tidak. Mantan istri, mantan suami, anak yang sudah meninggal, gagal ujian, tidak masuk CPNS, tidak bisa bekerja, itu masa lalu. Wal mu'ammalu ghaibun, sementara masa yang akan datang belum tahu. Misteri bahasa Inggrisnya, tomorrow is mystery. Hari esok itu tidak ada yang tahu.
Jangankan hari esok, nanti Isa tahu tidak apa yang akan terjadi? Tidak. Jangankan nanti Isa, 15 menit setelah saya ngobrol, setelah saya bicara, tahu tidak apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Kata orang Arab, wala kas-sa'ah allati anta fiha. Untukmu adalah as-sa'ah allati anta fiha. Waktu yang sedang kamu hadapi. Tidak perlu nangis lama-lama, tidak perlu sedih lama-lama, larut dalam kesedihan, dalam tangisan, hanya memakan energi, capek, kecewa, terus saja ngomong-ngomong kecewa. Capek tidak? Capek. Mikiran mantan, capek tidak? Capek. Udahlah, buanglah mantan pada tempatnya. Simpanlah mantan pada tempatnya. Itu dalam dunia teknologi recycle bin. Jadi udahlah, simpan pada tong sampah. Tapi sekarang ada kopi mantan. Tahu ibu kopi mantan? Kalau kita minum kopi itu sejenak melupakan mantan. Dan kopi itu pahit. Kenapa disebut kopi mantan? Mungkin kita pernah mengalami pahit dengan mantan. Mantan apa? Ya, mantan apa saja. Mantan abogo, mantan suami, mantan istri, itu mantan, masa lalu. Itulah kenapa kita diajarkan waktu. Tos ibu tong ngalamun hayang jadi budak mora deui. Meskipun ibu pakai skincare, ya, kenyataannya ibu sudah muda. Bukan sudah tua, sudah muda. Yang sekarang OTW menua, sudah. Ketika bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan rupaku, fisikku. Kata orang lain saya ini gemuk, kata orang lain saya ini hitam, kata orang lain saya ini pesek, kata orang lain saya ini pendek. Itu terbaik menurut Allah. Fahasin khuluqi. Yang penting perbaikilah akhlak. Apalah artinya rupa, apalah artinya kecantikan, apalah artinya ketampanan, apalah artinya kekayaan, kalau tidak disertai dengan akhlak yang baik. Begitu kan doanya. Osok ibu ngadoa eta. Osok nu apal mah. Nu teu apal kieu we. Ya kan? Jadi kalau ibu bercermin ke handphone, kan handphone ada kamera depan, ada kamera belakang. Suka dijadikan cermin itu kamera apa? Kamera depan, sekieunya. Gigituannya. Kamu nusap konten mah. Kadang-kadang jika nu tong disebutkan galona mah. Kadang-kadang jika nu suraseri sorangan, deng-deng sorangan, jeblek emang ngonten. Nah gitu Bu ya. Makanya kembali saya ingatkan, kenapa sholat mengajarkan waktu. Jangan ada alasan kenapa tadi kesiangan sholat tahajud, kenapa tadi kesiangan sholat subuh, kenapa tadi tidak ke masjid, kenapa tadi tidak baca Quran, kenapa tadi tidak sedekah. Tidak bisa diulangi. Masa lalu. Nabi memberikan semangat setiap pagi dengan doa dari malaikat. Setiap pagi Nabi itu sudah mendoakan umatnya. 1400 tahun yang lalu Nabi berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Sebab barometer seseorang, ukuran seseorang baik dan tidaknya, berhasil dan tidaknya,
itu ditentukan di pagi hari. Maka berbahagialah kalau kita sudah bangun di pagi hari, apalagi sudah terbiasa sholat tahajud. Enak temu sholat tahajud? Enak. Berat tuh. Berat. Sabaraha jam sholat tahajud teh? Paling sekedap setengah jam, paling lami saja. Ripuh tuh. Ripuh rucan biasa mah semaruknya kumaha eta teh salat. Berat mana salat dengan padel? Ibu tahu padel? Hah? Ibu tahu padel? Oh, itu apa padel teh? Tenis tapi di dalam ruangan. Sekarang sedang viral. Ibu tahu tenis meja? Tahu badminton, tahu jalan sehat. Ada enggak yang beres sholat tahajud langsung bengkak kakinya? Ada. Siapa? Nabi bengkak karena Nabi tiap hari sholatnya dan waktunya lama. Waktu di Mekah itu. Dulu mah tahajud itu diwajibkan. Perhatikan, sholat tahajud setengah jam aja. Sholat maghrib tambah sholat sunat 10 menit. Sholat isya tambah sholat sunat 10 menit. Sholat subuh 10 menit. Sholat duhur 10 menit. Asar 5 karena tidak ada sholat sunat ya. Lama mana sholat dengan futsal? Lama mana sholat dengan mancing? Lama mana sholat dengan main game? Lama mana sholat dengan padel? Tapi berat untuk sholat di awal waktu. Kenapa? Tenaganya bukan tenaga fisik saja, tapi tenaga iman. Makanya tiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu kenapa tiap hari kita minta doa. Kenapa tiap hari kita berdoa, ya Allah berikanlah saya hidayah. Bukan saya, ihdina, berikanlah kami hidayah. Siapa kami? Saya sebagai suami, saya sebagai ibu, saya sebagai istri. Di belakang saya ada istri, ada anak, ada suami, ada orang tua, ada sepupu, ada keponakan, ada kakek, ada nenek, ada orang-orang yang berada di bawah tanggunganku. Tunjukkanlah kami. Berikanlah kami tenaga, berikanlah kami ilmu, berikanlah kami kekuatan mustaqim ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Sekarang. Bukan nanti. Kalau nanti sirotnya bukan lurus, licin. Kemudian menakutkan. Nanti kita bahas pembahasan tentang sirot yang akan dilewati oleh seluruh manusia, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang terjungkal, ada yang terpeleset. Sirat itu jalan yang menyambungkan antara surga dan neraka. Sebelum kita berjalan di sirat itu, sekarang kita ada di siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim itu? Agama. Siapa yang sudah memberikan contohnya? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Para siddiqin, para sahabat yang sudah meninggal, orang-orang soleh. Para syuhada yang sudah meninggal membela agama Allah. Para solihin, orang-orang soleh yang hidupnya telah diberi nikmat agama. Jadi ibu kalau sedang sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu terbayang nikmat beragama, hidup beragama, rumah tangga beragama, pekerja beragama, dagang pun beragama, jadi tukang parkir pun beragama, healing apa healing? Main pun beragama, olahraga pun beragama, meskipun pakai HP ya, bari lompat, itunya sekarang itunya, itu kan pelari konten sekarang itu.
Pelari konten dan pelari momen. Suka konten dan suka membagikan momen dari karya ya. Sing ingat karena waktu duhur eureun atuh tong hayah wae olahraga. Keur ulin asar eureun atuh tong ulin wae. Keur digawe keur ngaladangan adan eureun atuh waktu. Ya. Nah, yang terakhir, malaikat setiap pagi, setiap subuh itu turun. Ada 2 kelompok malaikat yang turun di subuh hari. Kalau di akhir malam itu sebelum subuh, Allah yang turun ke langit dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yanzilu Rabbuna azza wa jalla ila sama'id dunya. Turun Tuhan kita Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maksudnya bukan turun pakai tambah, saking dekatnya. Kalau ibu ingin merasakan dekat dengan Allah, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Jam berapa itu? Jam 3. Cukup jam 3. Jangan jam 2 lah. Kalau jam 2 mah ribu. Jam berapa? Jam 3. Terdengar adzan as-salatu khairum minan naum. Pak Haji, di sini ada adzan awal. Terdengar ibu as-salatu khairum minan naum ke sana. Apa artinya as-salatu khairum minan naum? Salat itu lebih baik daripada tidur. Bangun. Setelah bangun, apakah langsung wudu? Oh tidak, berat. Pas terbangun adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka mata. Berat tuh. Berat. Sudah buka mata, bangun jangan, bangun jangan. Berat tuh. Kenapa berat? Karena persiapan sebelum bangunnya tidak dipersiapkan. Kalau ibu dan bapak ingin biasa tahajud, sebelum tidur persiapan. 1, wudu sebelum tidur. 2, baca ayat kursi. 3, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Sayyidul Istighfar. Kalau Sayyidul Istighfar yang penting dibaca. Kalau saya bacanya sebelum tidur. Mengoreksi dan mengevaluasi dosa apa yang kita lakukan pada hari itu. Sebelum kita tidur, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Setelah itu berdoa. Ada yang doanya pendek, Bismika Allahumma ahya bamu. Ada juga yang panjang, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya sekarang mau tidur. Saya serahkan diriku kepadamu. Saya serahkan ruh, jiwa, sekujur badan kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, saya sekarang mau tidur. Saya serahkan segala urusanku. Urusan pribadi, urusan dagang, urusan karyawan, urusan agen, urusan rumah tangga. Sekarang saya mau tidur. Saya serahkan semua urusanku kepadamu. Saya sudah berusaha. Saya sudah berdoa. Saya tidak perlu pembuktian dan pembenaran. Saya sudah berusaha yang terbaik. Sekarang saya mau tidur. Sekarang saya mau istirahat. Sekarang saya menyerahkan semua urusanku kepadamu. Yang ketiga, wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab sebagai bapak, tanggung jawab sebagai guru, tanggung jawab sebagai pemimpin, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap mata, tanggung jawab terhadap telinga, tanggung jawab kepada tangan, tanggung jawab kepada kaki. Saya serahkan kepada-Mu. Saya punya beban hutang, saya punya beban masalah. Sekarang saya serahkan. Wa alja'tu dhahri ilaika. Rabbatan wa rahbatan ilaika. Ya Allah, diriku, urusanku, tanggung jawabku saya serahkan dengan penuh harap. Mudah-mudahan saya berhasil melaluinya. Sebab apa? La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan
kecuali aku harus kembali kepada aturan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, semuanya saya serahkan atas dasar iman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan sebagai pedoman petunjuk hidup, sebagai tata cara hidup dalam Al-Quran. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, saya serahkan semua urusanku atas dasar iman kepada nabimu yang telah engkau utus dan sekarang sudah meninggal, diteruskan oleh ahli warisnya. Siapa? Para sahabat sudah meninggal, tabi'in sudah meninggal, para ulama, para ustadz, para kiai yang menjadi pewaris ilmu para nabi. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa tadi, kata-kata terakhirnya Allahumma aslamtu nafsi ilaika sampai selesai, kemudian pada malam itu dia mati, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Osok itu terang. Satu acan mulam osok wudu. Ada osok ngadua nu panjang namanya apa tuh? Ngahulang bismika apa? Ari bismika naon hartosna Ustad? Orang terjemahkannya bismika dengan namamu. Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup kemarin, tadi, sekarang aku hidup. Wa amut, dan aku akan mati. Singkat, padat, tapi Nabi mengajarkan doa yang panjang. Bade nu panjang, bade nu pondok. Ngeunaheun nu mana nu panjang jeung nu pondok doana? Ngeunaheun nu mana tadi? Nu panjang apa teu? Dacan, bade ngapal ke? Bade apal moal. Lamun teu apal kumaha Ustad kenging dibaca? Kenging itu erama. Manya ngadoa dibaca. Ya Allah, poho deui abdi teh ya Allah nu mana nya itu? Banyak itu ngadoa. Tah, kalau kita ingin biasa tahajud atau salat subuh, adab tidurnya dijaga. Tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah. Makanya jagalah adabnya. Apa adabnya? Tidur malam mah diawali dengan wudu. Saya masih ingat ya, di Al-Haq ini ada orang yang menyalahkan Ustadz Ansor. Gara-gara Ustadz Ansor mengajarkan wudu sebelum tidur, saya tidak pernah disentuh oleh suami. Belet. Apa itu belet? Bodoh. Begini, kalau suami ada perlu ke kita, ngajak ijab kabul. Apa ijab kabul? Menyerahkan, kabul, menerima hubungan suami istri atulah. Layani jangan. Layani, jangan ngomong gini, Pak, saya sudah wudu, saya sudah mau tidur. Kata suami, keheula. Nah, jadi kalau nanti suami ngajak ibu tidur bareng maksudnya, layani dulu. Setelah melayani, ijab, kabul, pergi ke jamban, wudu. Serius. Setelah wudu, berdoa lagi seperti tadi. Jadi jangan belet. Gara-gara Ustadz Ansor mengajarkan wudu sebelum tidur, jadi saya jarang disentuh, belet. Nah, baik ibu ya. Jadi kalau ibu nanti malam pengen tahajud, berdoa dulu. Persiapkan wudunya, tidurnya harus benar. Kalau tidur waktu pengajian tidak usah wudu. Kalau tidur waktu pengajian tidak usah berdoa, itu otomatis. Jadi kalau tidur di waktu pengajian itu otomatis. Apalagi kalau yang ceramahnya, yang ngajinya mendayu-dayu. Tahu mendayu-dayu? Pelan, seperti ngomong sendiri gitu. Tidak ada komunikasi dua arah, ngomong sorangan, pasti tunduh lah. Apalagi tadi sore kita sudah makan kenyang gitu, sudah gitu mandi, sudah gitu hujan, angin, perut
Kenyang, apa yang terjadi? Tunduk. Sudah gitu banyak orang oksigen keluar jadi panas. Wajar kalau ngantuk. Nah, sekali lagi ya, kalau ingin tahajud. Nah, Allah turun di sepertiga malam terakhir dan mengajak kita dengan 3 hal. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku pada akhir malam ini, fa'astajibalahu, aku akan menjawabnya, aku akan mengijabahnya. Ajakan yang kedua, man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, fa'utiyahu, aku akan memberinya. Mau apa ibu? Mau apa? Mau ganti rumah? Minta kepada Allah. Mau ganti tong diteruskan. Mau ganti supir? Minta kepada Allah. Mau ganti HP? Minta kepada Allah. Mau ganti sendal? Minta kepada Allah. Yang terakhir, waman yastaghfiruni, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku pada sepertiga malam terakhir, fa'aghfirulahu, aku akan ampuni. Jadi waktu sepertiga malam terakhir itu waktu berdoa, waktu meminta, waktu memohon ampunan. Caranya, lakukan sholat tahajud. Berapa rakaat? 11. Berapa jam? Tergantung kemampuan. Ibu kalau mau sholat tahajud, lihat waktu. Jam berapa nih? Oh, jam 3. Kalau saya biasanya, kalau sedang dapat hidayah, mandi. Kalau Nabi bukan. Nabi bangun tidur itu duduk, lalu mengusap wajahnya, lalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir nusyur. Setelah itu Nabi baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kadang-kadang Nabi melihat ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Teruskan itu, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Pastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amali minkum min dzakarin aw unsa, sampai ayat 200. Ibu mun teu apa dibaca we kieu we kieu tah, lamun teu apa itu jadi dalil Nabi bangun tidur baca Quran tidak wudu. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Ibu bangun tidur Nabi gosok mengusap wajah, kemudian berdoa, setelah itu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, tidak wudu. Itu dalilnya. Setelah itu baru Nabi masuk ke rumah, gosok gigi. Setelah gosok gigi, wudu. Sebelum gosok gigi Nabi mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, menghirup air ke hidung, karena di hidung banyak something. Something itu apa? Sesuatu yang kering. Apa namanya? Dekor. Namanya apa? Dekor. Bersihkan. Setelah membersihkan hidung, baru wudu. Wudu yang benar digosok, dicuci, wajah dicuci, tangan dicuci, kepala diusap, telinga disapu, kaki dicuci. Wudu yang benar. Tapi kalau ibu belum benar wudunya, pasti merasa ngantuk.
Tapi kalau wudunya benar, insya Allah seger. Setelah itu baru Nabi sholat tahajud. Kadang sholat tahajudnya dibagi 3, awal malam, tengah malam, akhir malam. Nabi makan dibangunkan langsung oleh Allah. Hari orang makan orang makan perem hayam. Tahu perem hayam? Hijau buka, hijau buka. Sebagian kedengaran, sebagian tidak. Kalau sudah perem jelema, here. Nah, Allah turun dekat sekali dengan hambanya di sepertiga malam terakhir. Subuh dan pagi-pagi, waktu subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh berjamaah di masjid atau di rumah, tepat waktu, mashhuda, disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Makanya salat subuh itu dalam surat Al-Isra ayat 79-80 secara khusus disebutkan wa Qur'anal fajr. Qur'anal fajr di sana maksudnya salat subuh. Kenapa salat subuh diutamakan? Satu berat, ripuh. Makanya disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat apa? Malaikat siang, malaikat malam. Setelah itu malaikat setor ke langit, ke Allah. Lalu ada lagi malaikat yang turun. Ketika turun malaikat itu terbagi 2. Ada malaikat yang mendoakan kebaikan, ada malaikat yang mendoakan keburukan. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Begini, tidaklah seseorang mengalami di subuh hari, tidaklah seseorang mengalami pagi hari, maksudnya masih hidup di pagi hari. Apabila orang itu di subuh hari, di pagi hari mengeluarkan hartanya, maka malaikat satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang sudah menginfakkan hartanya. Sebaliknya, apabila di subuh hari, di pagi hari orang itu kikir, pelit, bin, koret, bin, medit, bin, merege hese, bin, cap, bin. Barang siapa yang menahan hartanya di subuh hari dan di pagi hari, kata malaikat yang satu mendoakannya begini, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan kepada orang yang kikir, talafan, kehancuran, kebangkrutan. Jadi kalau ibu, bapak sedekah, infak di pagi hari, langsung didoakan oleh malaikat. Itulah keberkahan waktu. Sekarang tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah, tanggal 3 Januari 2020. Nah, sebentar lagi sholat apa? Isya. Siap-siap, perhatikan waktu. Tit. Sudah wudu belum? Sudah. Masih ada wudunya. Awas, bisi tidak terasa ada sesuatu yang keluar. Cus, meskipun cus tidak brot, angin duduk itu namanya angin. Jadi angin duduk teh angin keluar ketika duduk alias awas. Bau tuh amuan sorangan. Nah, siap-siap. Makanya saya ulangi lagi bab waktu, ya. Mumpung momennya pas tahun 2020, kan salat Isya sebentar lagi. Setelah salat Isya, salat apa? Salat sunat naon? Bada Isya berapa rakaat? 2. Awas, meskipun sunat yang benar. Sebab sholat sunat yang gagal tidak bisa diulang. Sholat wajib yang gagal tidak bisa diulang. Harus diperbaiki.
Itu pentingnya waktu. Setelah sholat sunat apa? Balik. Setelah sholat sunat apa? Balik. Sebelum balik dibagi dulu apa? Dibagi dulu bala? Ya maka. Ya balik ke sholat sunat rek naon cicing dia. Nah, itulah pentingnya waktu. Panjangnya kahartos teu. Kahartos ayat tunduhan. Ayat tunduhan teh tadi waktu abdi nerangkeun. Aya lieuran. Henteu. Oh berarti teu normal. Dan nu normal mah aya lieuran. Nu normal mah aya tunduhan. Eta lamun lempeng we kieu. Tah eta teu normal. Nu normal mah aya tunduhan, aya lieuran, aya seurian, aya baeudan, aya kasinggungan teu, aya kasinggung tadi. Aya lamun kasinggung berarti menang rahmat, menang hidayah. Lamun teu kasinggung berarti lempeng. Naon lempeng teh? Ya lempeng. Haji Yek kartosnya sabaraha tahun yuswa ayeuna punten. Genep 3 sami sareng usia nabinya, alhamdulillah. Sakedap deui sok nyahoanan. Cicing malah we. Aya nu 80 di dieu. Daya 70 aya. Alhamdulillah, pami Allah masihan keneh yuswa tawis Allah teh percanteun keneh. Lamun Allah terus terpercanten ka urang dimaotkeun. Berarti Allah teh tos terpercanten tos maneh mah istirahat lah. Dari kelelahan dunia. Mata hati-hati ibu lamun keur nunutan gebeg sieun teh hudang. Keur kieu tah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hirup keneh. Kumaha lamun keur nunutan geletuk. Innalillahi. Ya. Katos Pak. Alhamdulillah. Cangkeul Pak. Sami abdi ge cangkeul. Tah, kita salat Isya urang teras. Budi katos Bud. Budiman nya. Tos nikah. Oh dah kalem. Seueur keneh stop di Lauhul Mahfuz. Tos ditangtoskeun nya, kantun dipilari. Tasnya punya kita salat Isya urang teras. Ya, alhamdulillah baik kita lanjutkan. Cukup panjang ya saya tadi membahas waktu. Tapi nggak apa-apa. Biar kita sadar diri. Yang masih remaja, yang masih muda melihat yang sudah tua, hendaklah jadi alarm. Hendaklah jadi peringatan bahwa kita harus siap meneruskan perjuangan orang tua. Begitu ya. Yang sedang sehat melihat orang sakit itu jadi alarm bahwa kita pun akan sakit. Siap-siap. Yang belum menikah melihat orang lain sudah menikah itu alarm. Jangan ditunda-tunda, kalau sudah ada jodohnya nikah. Urusan rezeki, urusan Allah. Jadi semua diingatkan oleh waktu itu. Bagus, inju seperti jena. Meiji, agi, alhamdulillah. Di mana lingihna? Oh iya, iya sarayana namina. Mugni terus nikah aja. Oh masih kuliah. Aja terus nikah aja. Teruskan si mama, si bapak, ya. Jangan sampai nanti ngomong gini, Jai, laitas sabab yaud. Seandainya masa muda kembali, wah tidak mungkin. Si mama cuma gini, geskolot, Ajai masih muda. Kata Soekarno kan begitu, berikan saya 10 orang pemuda akan saya goncang dunia. Tidak butuh aki-aki. Cukup 10 orang pemuda. Ya, Jai. Mudah-mudahan Ajai melanjutkan perjuangan papa dan mama ya. Sama Aceh, Bang Irman. Kan laki-laki ya. Teteh-teteh.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, waktu berjalan tinggal 10 menit lagi sampai jam 8. Pak Yek mau nanya. Ada satu pertanyaan, apa pertanyaannya? Zab, sebelum waktu jam 8. Dalam Bulughul Maram ada satu hadis dari Umar. Imro'an qoblal asri, hadisnya dhaif. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat. Ya. Iya, betul. Itu penelitian pertama. Setelah diselidiki lagi ulama ahli hadis, sholat sunat qabla asar itu termasuk hadisnya yang dhaif. Saya bacakan ya penelitian ahli hadisnya ya. Mumpung ditanyakan rawatib. Di dalam risalah sholat pun dibahas sebenarnya, tapi karena belum waktunya saya sebutkan aja sekarang karena sudah saya simpan di note saya. Dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla, yang sholat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Hadis ini tidak sahih karena ada rawi yang bernama Muhammad bin Mihran. Meskipun oleh Ibnu Hibban dimasukkan dalam kategori rawi yang sikot, yang kuat, tetapi dia dinyatakan yukhti'u, suka salah dalam periwayatan. Begitu dalam kitab Tahdzibul Kamal. Jadi salat sunat 4 rakaat sebelum asar, hadisnya dhaif. Ya. Di luar ini saja. Baik. Maksudnya salat sunat yang dimaksud 4 rakaat sebelum asar salat sunat rawatib. Tapi kalau sebelum asar ibu bapak ketika sedang ada waktu senggang, kemudian sudah capek, lelah dengan HP, ya, sebelum asar nih kita wudhu, lalu sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudhu di rumah. Kalau ke masjid, masuk masjid sebelum ada asar nih, kita sholat tahiyatul masjid, itu diperbolehkan. Yang tidak ada itu sebelum asar, setelah adzan asar, itu nggak ada. Maksudnya yang dimaksud nggak ada rawatib setelah dan sebelum asar. Ya, kenapa? Nah, kalau sunnah bukan rawatib di sini kan tidak disebutkan. Sementara hadis itu memerlukan takyid, pembatas, memerlukan bayan, penjelasan. Di sini kan tidak disebutkan. Ya, jadi apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Kenapa sholat asar sebelumnya dan sesudahnya tidak ada sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang berurutan ditekankan sebelum atau sesudah wajib. Sesudah wajib. Itu namanya rawatib. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW kalau sedang ada di tempat sendiri, beliau tidak sempat sholat qabla duhur dan ba'da duhur, beliau melaksanakannya kadang-kadang sebelum asar, kadang-kadang sesudah asar. Ketika ditanyakan kepada istrinya Ummu Salamah, kenapa Rasulullah sholat sunat sebelum asar? Beliau bukan sholat sunat rawatib, tadi sholat sunat ba'da duhur. Tidak sempat dilakukan karena banyak disibukkan oleh tamu. Tapi ketika safar, seluruh sholat sunat Nabi yang berkaitan dengan sholat wajib ditinggalkan, kecuali qabla subuh dan sholat tahajud. Apa hikmahnya sholat asar tidak ada rawatib? Sebab sholat asar itu
adanya di waktu persinggahan dan mau berubah. Di saat orang sedang asik melanjutkan pekerjaan, di saat orang sedang asik main, di saat orang sedang asik bekerja, bertugas, ingat asar. Makanya ada penekanan juga dalam hadis Bukhari, man fatahu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat asar, maka seolah-olah dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Seluruh amalnya ditolak gara-gara meninggalkan salat asar. Itu hikmahnya kenapa salat asar tidak ada qobla rawatib dan tidak ada ba'da rawatib. Itu hikmah ya. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya hakikat. Apa syariatnya? Salat asar saja. Hakikat syariatnya. Apa makrifatnya? Baca ilmunya. Ya kan? Jadi kalau Pak Haji, Yek, dan ibu-ibu serta yang lainnya ada waktu senggang, kemudian mau sholat sunat sebelum asar, asal jangan menganggap rawatib boleh. Sholat subuh wudu, tahiyatul masjid silakan. Ya, Karos Pak Haji, ya, mangga Bu Haji Is. Kalau ada Kala sebentar. Kalau ada satu perkumpulan, sok Pak Yek diterjemahkan. Mengadakan mandi sebelum Ramadan. Terus hanya ikut kumpul-kumpul saja. Baik. Begini ya, sebelum Ramadan di kita ada kebiasaan tapi dianggap ritual ibadah. Satu, ziarah kubur. Dua, meminta maaf kepada orang tua. Tujuannya bagus, ziarah kubur itu. Tapi kalau menetapkan lebih utama sebelum Ramadan, itu yang salah. Tapi kalau kita mau ziarah kebetulan momen liburnya sebelum Ramadan, gak masalah ziarah kubur, sebab ziarah kubur tudzakkirul akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhir. Kemudian ada kebiasaan mandi. Asal jangan dianggap ibadah, tidak masalah. Mandi itu ada dua, mandi urfi, mandi ta'abudi. Mandi urfi mah mandi biasa untuk menghilangkan kotoran, keringat, biar segar, itu mandi urfi. Kalau mandi ibadah, niatnya membersihkan badan, membersihkan dosa untuk sholat. Itu mandi ibadah. Mandi junub ibadah. Mandi ketika beres nifas ibadah. Mandi ketika beres haid ibadah. Mandi ketika akan sholat, ketika ada hadas besar, mandi junub, itu ibadah. Tapi kalau sekedar menghilangkan keringat, menghilangkan kotoran, itu urfi, kebiasaan. Nah, sebelum Ramadan ada kebiasaan mandi. Awas jangan dianggap ritual. Ritual mah artinya ibadah. Sebab apa? Sebab Nabi tidak menerangkan dan tidak mencontohkan sebelum Ramadan Nabi khusus mandi menyambut bulan Ramadan. Ada satu hadis yang derajatnya hasan. Nah, ini baru hasan Pak Haji. Hadisnya begini. Rogima an purojulin. Celaka seseorang. Adroka abawaihi falan yudhilahul jannah. Celaka seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih ada, tetapi tidak mampu menyebabkan anaknya masuk surga. Sekali lagi, celaka seseorang apabila orang tuanya masih ada, tetapi tidak mampu menyebabkan anak itu masuk surga.
Maksudnya, bagi kita yang masih punya orang tua, berbaktilah. Mohon ampun kepada orang tua. Bagi kita sebagai orang tua punya anak, didiklah. Jangan bosan. Jangan mendoakan yang buruk. Beri contoh. Doakan. Jangan sampai silaturahmi putus. Apa silaturahmi putus antara orang tua dan anak? Ketika orang tuanya ke surga, anaknya ke neraka, itu putus silaturahmi. Atau sebaliknya, anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka, itu putus silaturahmi. Berikutnya, warogima an purojulin, celaka seseorang adroka Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan penuh hangat semangat. Podoi. Munggah, apa munggah teh? Menyiapkan untuk sahur. Diawali dengan sholat taraweh berjamaah, baca Quran, taraweh, sahur, tapi dosanya tidak diampuni. Celaka seseorang, tiap tahun bertemu dengan Ramadan, saum dilakukan, taraweh dilakukan, baca Quran dibaca, bahkan hatam, sedekah, tapi dosanya tidak diampuni. Maksudnya apa? Ada orang yang saum hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada yang sholat hanya sekedar capek, tidak ada bekasnya. Ibarat orang yang mandi dengan air yang kotor. Ibarat orang yang mandi tapi tidak dicuci. Setelah mandi tidak ada kebersihan, kotoran masih menempel. Itu yang dimaksud celaka seseorang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kalau sekedar saum, menahan lapar dan dahaga, anak kecil pun bisa. Kalau sholat sekedar berdiri, ruku, sujud, duduk, tahiyat, salam, anak kecil pun bisa. Tapi yang paling penting adalah sholat itu mampu mencegah seseorang tidak melakukan dosa. Saum yang berat adalah saum yang bisa menyebabkan seseorang meninggalkan dosa. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Itu maksudnya. Nah, balik lagi kepada pertanyaan mandi sebelum Ramadan. Kalau mandinya sekedar menghilangkan dahaga, keringat, biar seger, besok mau hari saum, diawalinya setelah sholat subuh kan? Di kita mah mandinya siang malam, sore ya. Kalau di daerah yang lain mah ada yang cuci keris, naon deui? Segala. Ibu nanti kalau mau Ramadan, persiapannya adalah kalau mau seperti Nabi saum sunat. Nabi saum sunatnya hampir tiap hari oleh para ulama dianggap saum daun, bukan saum khusus di bulan Sya'ban. Cuma kata Aisyah seolah-olah sebulan full, bukan sebulan full, seolah-olah sebulan full. Kalau sebulan full berarti sehari saum, sehari tidak. Saum apa namanya? Saum Daud, bukan saum Sya'ban. Nah, kalau ibu mau persiapan bulan Ramadan, belum kodokan. Ibu punya kodok, punya hutang saum, bayar dulu. Kalau ingin kuat, saum sunat. Kalau tidak kuat, saum Daud, Senin Kamis gak kuat. Bid gak kuat, kumadinya. Ada kumada ya, itu saum sunat harian mah Daud, saum sunat mingguan Senin, Kamis, saum sunat bulanan Bid. Daud henteu Senin Kamis, henteu Bid, ya sakuat-kuat. Mungkin yang harus dijaga mah pola makan, pola tidur, pola kerja, itu kan kalau ingin saumnya kuat. Tapi yang lebih kuat lagi adalah menahan dosa mata,
telinga, mulut, tangan, dan kaki serta pikiran kotor. Ada di mana? Di sini nih, di hati. Lamun geus ningali ieu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laras sebut? Laras sebutnya? Wah, ayat tadi dia di surgaeun. Aya pinarataeun balata. Matak J kalau sebelum buka HP nyalindung heula, berlindung, ya Allah, saya buka HP ingin ilmu. Ya Allah, saya buka medsos ingin dapat wawasan. Ya Allah, saya buka medsos ingin dapat jodoh. Berlindung dulu, sebab di sini sudah disiapkan di surga dan di neraka. Nah, ibu nanti kalau ada perkumpulan keluarga datang, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mengadakan ritual khusus, jangan ikutan. Kalau menganggap ritual khusus, makan-makan sebelum Ramadan boleh? Boleh tidak? Boleh, wajib tuh. Itu wajib. Cuma itu mah kebiasaan, namanya urfi. Urfi itu kebiasaan. Ayo botram, tuang siang, makan siang karena besok mah mau. Ai Nabi mah lain. Sebelum Ramadan teh saum, adik urang mah eta beda nanti dibalik wae di urang. Jadi ibu nanti kalau ada perkumpulan keluarga hadir aja. Pas ritualnya pulang aja. Bagaimana kalau meminta maaf? Nah, meminta maaf itu kalau menetapkan sebelum Ramadan jadi masalah. Tapi kalau yang bagus minta maaf itu ketika kita berbuat salah, ketika itulah kita meminta maaf. Tidak ditetapkan, ditentukan menjelang menyambut bulan Ramadan. Terus ibu, osok ziarah. Osok. Kalau ziarah ke kuburan siapa? Kuburan siapa saja. Kuburan siapa saja. Apa tujuannya? Mengingatkan kita pun akan mati itu. Ibu, di sini ada kuburan yang dekat, tinggal datang. Kalau tidak ingin ribet, datang ke rumah sakit Welas Asih. Dulu namanya masuk ke ruang mayat. Permisi dokter, saya mau ke kamar mayat. Kuburan sanes mengingatkan kita batur mangges maut urang mah hirup keneh. Masuk ke ruang ICU, alhamdulillah kita masih sehat. Masuk kepada ruang yang di sana ada kabel, di sana ada infus, wah segala macam, kita bersyukur mengingatkan. Masuk ziarah kubur, ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Apa itu Bu? Henteu keneh wae. Ya Allah, semoga keselamatan untuk kamu wahai ahli kubur mukmin muslim. Sesungguhnya kami pun akan menyusul kamu. Kami memohon keselamatan untuk diri kami dan untuk kamu semua. Beres balik. Tidak ada ritual cai, kembang, kemenyan. Kemenyan itu dibakar fungsinya untuk mengusir nyamuk. Lamun eueuh nyamuk karena naona? Buat apa nyeunut kemenyan? Kartos. Kuburan pakai air. Apakah ada dalilnya? Ada. Karena tanah di Arab tidak lengket seperti di kita. Biar lengket pakai air. Airnya segimana? Bukan seliter Bu, seember. Bus. Iya mah air cuma seliter. Disiramkan ke kuburan, ada pengaruh tidak? Terus tabur bunga, ada pengaruhnya ke jenazah? Tidak ada. Yang butuh bunga siapa? Orang yang sudah mati, orang yang masih hidup. Ibu waktu zaman muda dulu pernah dikasih bunga sama mantan suami. Calon suami pernah ngasih bunga mawar.
yang ada durinya, atau bunga melati seperti juri, atau bunga kemboja. Pernah nggak dikasih bunga? Alhamdulillah ibu saya belum pernah ngasih bunga kepada istri saya. Sebab nanti mah bukan bunga yang dibutuhkan, duit dulu. Ajai nanti istrimu tebutuh banget, tebutuh kembang, butuh naon. Banget kaset duit hasil. Laras teh. Tapi nggak apa-apa kalau Ajai sekarang datang ke calon istri, lalu sambil bersimpuh ngasih bunganya bunga kemboja, berarti hayang maut. Berarti ngadoakeun untuk ketang heureuy itu. Hei ibu, bunga itu kebutuhan yang hidup, kebutuhan yang sudah mati. Yang hidup. Ari nu maot butuhkeun kembang. Tembok keinginan siapa? Orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati butuh tembok. Tidak peduli kuburannya mau tergusur, tidak peduli kuburannya mau terseret banjir, peduli amat. Karena sudah beda alam. Beda apa? Alam. Jadi nu riweuh mah nu hirup nya. Nu hirup naon? Nu riweuh mah nu hirup. Nikah ribet gampang. Gampang. Apa syaratnya? Calonnya ada, mas kawin ada, wali ada, saksi ada. Perlu gedung tuh, gedung mewah. Perlu lamun undangan loba. Perlu makan catering tuh. Perlu kalau undangannya teu boga duit, tidak punya uang, seadanya. Teu kudu riweuh. Piting apa piting? Masa piting apa? Piting teh mencoba baju, tuluy bikin prawedding foto, wah kayak romantis tapi kan nyewa delman segala rupa. Ya, wah sedemikian rupa. Ta eta nu ribet nama, da akan nama tereh atuh. Saya nikahkan Nazar bin Sakumar kepada anak saya dengan mas kawin 10 gram kontan, dibayar tunai. Cek Ajai teh, saya terima nikahnya kepada putri bapak dengan mas kawin tersebut. Sah, simpel tuh, simpel. Yang ribet apa? Gedung, piting, catering, prawedding, dan honeymoon. Apa honeymoon? Bulan madu. Ibu pernah bulan madu? Ih, belet. Bulan madu pasti. Cuma ada yang ke Eropa, ada yang di Mekah, ada yang bulan madu di kasur. Balik lagi ke pertanyaan ibu. Jadi, bolehkah mandi sebelum Ramadan? Wajib. Kalau kotor, kalau keringetan, wajib mandi tuh. Wajib mandi. Tapi kalau ada niat, ada anggapan sebelum Ramadan harus mandi, mandi apa? Mandi ibadah mah beres junub, beres head, beres nifas, itu mandi ibadah. Saya tadi mandi 2 kali. Sebelum tahajud mandi, beres tahajud, salat subuh, siaran, sebagainya, ngaji. Setelah ngaji, capek, keringetan tuh. Lalu saya nunggu istirahat, asar, ngalenyap setengah jam. Tahu ngalenyap? Manya yang ngalenyap 3 jam, lain ngalenyap begitu mangarana kerek. Ayo ngalenyap pakieu. Setengah jam tak ngalenyap. Setelah ngalenyap, saya mandi, sholat asar. Padahal tidak junub. Biar apa? Seger. Sebab saya mau ngaji kemana? Ke Balai Endah. Jalan mana? Logam, Ganitri, Cikone. Seger datang ke dia. Tapi goda ti Allahnya ibunya sudah mandi anger tunduk. Anger
Tah jadi ibu mandi teh ya dua, mandi kebiasaan, mandi ibadah. Mandi kebiasaan mah hareudang, kareunang, keringetan, gerah, mandi. Tapi kalau mandi ibadah, mandi menghilangkan hadas untuk sholat. Itu mandi ibadah. Udah ya? Jam 8 lebih 16, alas ya korupsi 16 menit, hapunten bisa. Atur nuhun ka sadayana, insyaallah sasi payun urang teraskeun sasi terakhirnya sasi Saban ya, karena setelah Saban Ramadan ngaji teh Ramadan maghrib itu atupan mama menawan. Baik, kita kan tadi materinya tentang waktu ya. Tadi sudah salat isya. Salat isyanya tadi bener nggak? Mudah-mudahan. Terus nanti setelah salat isya pulang ya, tidur ya. Siapkan tahajud sebagai untuk menutupi kekurangan ada dalam salat wajib. Kalau belum biasa jam 3 sebelum tidur 3 rakaat. Nanti tengah malam tambah 4 atau 2. Kalau sudah biasa jam 3 aja. Tapi kalau aja ingin biasa wudu dulu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, Sayyidul Istighfar, berdoa yang tadi Ustadz bacakan yang panjang, muntapa ka mamah we. Mamah mah da alumni sami jeung aja. Mamah hafaleun. Mun mamah teu hafaleun, WA we Ustadz. Tad tong beja-beja. Abdi can apa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa tidur dan bisa bangun. Yang bagus susah tidur cepat bangun atau cepat tidur susah bangun? Yang bagus itu cepat tidur cepat bangun. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.